Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursidi dari Palantah Nusantara TV. Dalam hal ini kita mau mendapat informasi dari Bapak Dian. Dian, Ya. jadi Kepala Cabang Kabupaten BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Ya. Jadi dalam ini kita ingin mendapatkan informasi selengkapnya apa itu BPJS Kesehatan dan apa Ketenagakerjaan, Pak. Apa BPJS Ketenagakerjaan, apa sih BPJS Ketenagakerjaan ini, Ya. dan mungkin apa manfaatnya bagi kita terutama orang yang bekerja. Mungkin Ya. silakan Pak Dian, Siap. siapa sebenarnya yang di BPJS Ya. Ketenagakerjaan? Ya, kalau terima kasih Pak Mursidi. Jadi kenalkan, nama saya Dian. Sekarang saya yang menjadi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Agam. Kalau ditanya BPJS itu, benar kata Pak Rusdi, mungkin tadi salah. BPJS itu ada dua memang, Pak. Ada kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kalau orang lihat kemarin itu banyak di masyarakat kita kenalnya BPJS Kesehatan. Karena kalau BPJS Kesehatan itu mulai dia lahir sampai dia meninggal, sakitnya itu yang ditanggung. Sakit, Pak, dari dalam tubuh mereka pusing seperti itu BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah buat khusus pekerja. Pekerja itu banyak, ada pekerja formal, dia kerja di PT, ada pekerja informal, contohnya kayak petani, pedagang, nelayan. Tidak mencakup khusus di perusahaan. Oh, enggak. Ini ada pekerja mandiri kita sebutnya segitu, atau pekerja bukan penerima upah. Kalau pekerja di perusahaan PT itu penerima upah. Dia ada upah yang dibayarkan setiap bulan. Tapi kalau di luar itu, Pekerja bukan penerima upah. tapi dia menerima upah juga kadang. Ya, dia menerima upah kalau dia bekerja bukan menerima upah. Jadi contoh kayak petani. Petani itu dia nggak terima upah, Pak. Dia menjual hasilnya, dia dapatkan hasilnya. Dia tidak ada upah yang diterima rutin bulanan. Contoh misalnya kayak tukang ojek. Dia kerja baru dapat upahnya dari penumpangnya, tapi nggak bulanan kan tuh. Dia dapatnya ketika dia kerja dikasih gitu. Nah, itu bukan penerima upah dalam arti seperti itu, nggak terima upah bulanan. Nah, itu bisa dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, programnya apa yang dilindungi? Ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua ada jaminan kematian. Yang ketiga ada namanya jaminan hari tua. Yang keempat jaminan pensiun. Nah, khusus penerima upah ada tambahannya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu udah otomatis kalau ini yang kehilangan pekerjaan kalau dia ikut 4 program ini atau 3 program yang tadi. Iya, yang kelima. Yang kelimanya. Nah, apa manfaatnya bila ikut BPJS Ketenagakerjaan kalau terjadi resiko kecelakaan kerja? Misal dia pergi kerja di tengah jalan kecelakaan, atau ketika sedang bekerja bertani dia kecelakaan kerja, kena cangkul apa, kita bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau di Agam ini misalnya ke rumah sakit RSUD gitu ya, Pak, itu dilayani sampai sembuh tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa batasan biaya. Berapapun biayanya timbul, dilayani sampai sembuh. Tanggung sampai Sampai sembuh, Pak. Habis misalnya rumah sakit itu habis misalnya tagihannya sampai 100 juta, ya kita bayar nanti 100 juta ke rumah sakitnya, seperti itu, tanpa ada batasan biaya, tanpa ada batasan hari untuk berapa rawat inap, tidak ada. Itu kalau kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja bisa juga terjadi sampai meninggal dunia. Nah, mohon maaf gitu Pak ya, dia bisa ada kejadian soalnya bertani tersambar petir ketika bertani. Itu kan kecelakaan kerja karena dia sedang bertani. Ya itu apapun itu kecelakaan pokoknya ditanggung sampai sembuh. Kalau terjadi resiko kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, langsung mendapatkan 48 kali upah yang dilaporkan. Kalau dia mandiri, kita standarkan upahnya 1 juta, kita standarkan itu mendapatkan total 70 juta. Gitu, Pak. Jadi kalau bayarnya gimana? Kalau bayarin, nah nanti di ujungnya Pak, manfaatnya dulu. Yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian itu meninggal di luar kecelakaan kerja, meninggal biasa, sakit ya misalnya. Dia langsung mendapatkan total 42 juta.
Yang ketiga, jaminan hari tua ini tabungan sifatnya. Nanti kalau dia sudah berhenti bekerja, tabungan itu bisa diambil. Yang terakhir, jaminan pensiun sama. Kalau ini untuk penerima upah, kalau dia sudah mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan, itu bisa diambil juga. Nah, itu Pak, untuk yang manfaatnya. Satu lagi ada manfaat beasiswa Pak. Kalau dia kecelakaan kerja meninggal, langsung ahli warisnya masih punya, misalnya masih bersekolah, langsung dapat beasiswa tuh Pak. Kalaupun kalau meninggal biasa harus kepesertaan masa iurnya 3 tahun baru bisa diklaim. Baru beasiswanya Pak. Gitu. Kalau cara daftarnya ya tinggal banyak kanalnya, bisa ke Briling, bisa datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan, bisa lewat aplikasi JMO juga bisa. Misalnya ada temannya sudah daftar, minta aja ditambahkan gitu, disertakan, namanya program sertakan di aplikasi itu. Atau kita ada namanya perisai, bisa lewat agen perisai kami yang ada tersebar di tempat-tempat daerah itu, bisa terdaftar di situ juga. Bayarnya tadi Bapak bayarnya gimana? Sebulannya cuma 16.800. Kalau untuk mandiri ya Pak, yang untuk mandiri kita fokus ke mandiri karena di Agam ini 90% peserta penerima upah itu sudah terdaftar. Banyaknya 100.000 lebih itu, 100 lebih penduduk itu kan banyaknya yang informal malah Pak. Ya, kayak petani, pedagang, nelayan, tukang ojek dan lain-lain. Itu 16.800 itu khusus untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mau ditambah dengan tabungan, tambah 20.000. Jadi 36.800 itu Pak. Untuk kalau ada paket tambahan tadi. Nah ya, kalau mau tambah tabungan. Jadi yang dimaksudkan dengan peserta ini siapa ya? Peserta, nah saya bilang tadi peserta itu suami, istri, pekerja Pak. Pekerja. Kalau BPJS Kesehatan kan semuanya ya. Satu kakak ada 5-5-nya. Nah tapi kalau di kami pekerjanya. Itu aja. Kalau suami istrinya bekerja ya bisa suami istrinya ikut. Kalau misal ditambah beasiswanya berarti ada masuk di dalam. Oh enggak, ini ahli waris, sebagai ahli waris Pak. Oke, jadi ahli waris. Ahli warisnya. Jadi misal yang tadi saya sampaikan, ketika kan kami link dengan data Adminduk. Kami tahu nih susunannya sudah Bapak terdaftar, misalnya Pak Dian misalnya terdaftar pakai nomor KTP. Ketika saya meninggal itu kan saya punya datanya tuh, siapa ahli warisnya, karena sesuai dengan Adminduk kakaknya, sesuai itu. Nanti juga kami konfirm lagi dengan persyaratannya ketika meninggal, kan salah satu persyaratannya kartu keluarga seperti itu. Jadi kalau diklaimnya itu berapa hari sudah pengurusannya? Oke, kalau untuk jaminan hari tua sampai berkas lengkap itu maksimal kami dikasih waktu adalah 5 hari maksimal Pak. Tapi kami biasanya 3 hari pun udah selesai, nggak sampai 5 hari. Untuk jaminan kematian berkas lengkap itu kita dikasih waktu 3 hari untuk pencairannya itu Pak. Atau lewat misalnya jaminan hari tua lewat aplikasi Pak, namanya JMO itu dengan standarnya, maksudnya saldonya tidak sampai 15 juta itu langsung Pak. Hari ini misalnya mengklaimkan lewat JMO-nya itu paling lambat sorenya atau besoknya sudah cair. Paling lambat. Segera itu Pak. Lebih cepat ya. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini, Pak Dian sudah berapa tempat? Saya pertama di Malang, di Surabaya, balik ke Malang lagi, ke Jakarta, di Duri, di Sumateranya, di Kuantan, di Riau, terusnya ke Solok Selatan, sekarang di Agam. Udah 7 tempat. Jadi sudah banyak. Ya. Kira-kira kalau boleh sebagai evaluasi gimana sebaiknya untuk pertama bagaimana menghimpun warga yang masih bekerja dengan perusahaan dan juga dari luar supaya dia paham dan masuk bergabung di BPJS ini juga ada terima khusus. Ya, jadi kalau di kami kalau di perusahaan rata-rata perusahaan menengah besar ya Pak itu rata-rata sudah komplain atau sudah patuh lah. Memang yang banyaknya itu di mikro Pak. Di mikro seperti warung, kafe kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya kita menggandeng dinas tenaga kerja seperti itu. Atau kita panggil, kita kumpul, kita edukasi, kita sosialisasi
Nah itu kalau yang penerima upah sih sebenarnya lebih mudah. Tapi yang bukan penerima upah ini Pak, yang masyarakat banyak ini ya, nah kita makanya butuh banyak bantuan atau banyak tangan. Contohnya dari kita punya namanya agen perisai, agen penggerak jaminan sosial. Itu sebagai perpanjangan tangan dari BPJS Tenagakerjaan untuk mensosialisasikan program kami dan untuk mendaftarkan. Yang kedua, seperti Bapak sekarang ini wartawan. Nah, dengan seperti ini kita berdiskusi kan juga banyak diketahui oleh kawan-kawan yang ada di Agam, Kabupaten Agam ini. Juga kami menggandeng kami menggandeng nagari, Pak. Oh. Jadi kami ke nagari-nagari itu kita sosialisasi, nagari itu ngumpulin masyarakatnya, petaninya, pedagangnya, kadernya untuk kita edukasi untuk BPJS Tenagakerjaan manfaatnya. Dan rata-rata kalau setelah di edukasi itu mereka baru paham kan? Ya. Karena baru paham, baru ikut BPJS Tenagakerjaan. Memang kendalanya di kami dengan luasnya Kabupaten Agam, memang brand awareness-nya BPJS Tenagakerjaan ini belum sebagus BPJS Kesehatan. Ya. Karena kalau BPJS Kesehatan kan ada PBI, Pak. Ya. Kalau di BPJS Tenagakerjaan kan nggak ada PBI nih. Jadi kami harus terjun langsung sendiri ke lapangan. BPJS Kabupaten kan berarti 16 kecamatan ini. Ya. Bukan. Sampai kita ke Baso, Palapua, Gadut, Kilatang Kampung dan lain-lain. Sampai sana Pak. Jadi kalau Bukit Tinggi ini, Agam ini kan Pak. Luas wilayahnya besar sekali Agam. Betul. Nagarinya sudah jadi 92 total nagari di Kabupaten Agam. Sudah semuanya disentuh. Untuk wali nagari, untuk perangkat nagari semua sudah terdaftar Pak. Tapi untuk masyarakatnya ini yang belum kita tersentuh semua. Makanya kita perlu bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk mengedukasi teman-teman atau para pekerja yang ada di nagari-nagari, terutama Agam Timur ya Pak ya, Agam Timur seperti itu. Tapi kita dibantu sama cabang Bukit Tinggi sebenarnya. Dari data yang ada, warga Agam kan sekitar 500-an. Ya. Yang bekerja itu berapa ya? Kalau di data kami Pak, yang bekerja itu 160.000. Yang terdata di BPJS 40.000. Masih 120.000 lagi potensi yang ada di Agam. Triknya ada mungkin bisa. Nah itu, untuk mengoptimalkan salah satunya kita pendekatan dengan Pemda. Kita pendekatan terkait bisa nggak Pemda menganggarkan untuk pekerja-pekerja ini. Pekerja-pekerja bukan penerima ini, minimal pekerja di bawah kemiskinan. Selama ini ditanggung Pemda kan baru BPJS Kesehatan. Kesehatan, Mbak, betul. Kerja belum ada. Dari DBH sawit aja baru, Pak. Itu pun hanya 4.000. Oh, berarti sudah ada ya? Ada 4.000, Pak. Tapi idealnya berapa ini dalam data Pak? Kalau ngikutin BPJS Kesehatan, Pak, lebih dari 50-60.000. 4.000 ya, jauh. Makanya kami mendorong pemerintah Kabupaten Agam juga bisa. Namanya programnya pekerja rentan. Bantuan iuran untuk pekerja rentan. Kalau DBH sawit kemarin kan khusus untuk ekosistem sawit. Ya karena memang potensi kecelakaan kan tinggi. Betul. Itu kita sudah 9 orang Pak dari Januari sampai April sudah kita serahkan santunannya. 9 orang kali 42 juta. Itu sudah kita serahkan kemarin di pemerintah daerah, disaksikan oleh Pak Iqbal, Pak Wakil Bupati. Ya. Jadi kalau yang ditanggung pemerintah daerah itu yang paling itu sejak kapan? Sejak Agustus 2024, Pak. Baru kemarin. Baru. Jadi mungkin masih butuh waktu. Ada trik baru mungkin untuk bisa mengoptimalkan. Nah, itu saya bilang tadi. Karena kalau kita bekerja sendiri, BPJS Tenagakerjaan sendiri dengan luas wilayah ini nggak bisa, Pak. Dalam arti makanya kita butuh tangan-tangan, jejaring seperti perisai, kita butuh juga dari orang-orang nagari untuk mengedukasi. Ketika ada yang ngumpul, kami diundang buat sosialisasi atau kami datang langsung ke nagari untuk mengedukasi petani-petani. Setidaknya dengan adanya BPJS Tenagakerjaan ini jaminan betul kesehatan sekali. Pekerja dan hari tuanya. Ya. Termasuk kalau ahli warisnya. Ahli warisnya. Jadi setidaknya
manfaatnya bayarnya kecil, dapatnya besar. Ada nggak moto khusus untuk sebagai magnetnya? Jadi gini, bukan moto khusus. Jadi gini gampangnya. Mohon maaf, bila terjadi resiko meninggal dunia kan ahli waris dapat 42 juta. Itulah gunanya jaminan sosial. Jangan sampai kepala keluarga yang bekerja ketika meninggal dia jatuh ke jurang kemiskinan. 42 juta ini kan bisa bikin usaha. Ada beasiswanya, anaknya jangan sampai putus sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau moto kita apa? Moto BPJS Ketenagakerjaan kerja keras bebas cemas. Ya? Tadi dia bekerja tapi dia tidak cemas dengan ketika dia terjadi risiko, baik risiko kematiannya, risiko kecelakaan kerjanya, kan gitu. Ketika dia udah fokus kerja, bila terjadi risiko, nanti kan dia biasanya kan orang kalau masuk rumah sakit, misalnya kecelakaan kerja masuk rumah sakit mikir, wah biayanya gimana? Kami yang nanggung biayanya. Itu gabung nanti dengan bagaimana dengan klaimnya BPJS Kesehatan kalau dia enggak, beda. Pemerintah itu membuat dua BPJS tidak saling bertabrakan. Contoh, kalau dia kecelakaan kerja, dia BPJS Kesehatan nggak tanggung, Pak. Oh, satu aja ya? Iya, nggak tanggung. Dalam arti memang nggak bisa. Kalau BPJS Kesehatan ini kan khusus orang sakit. Sakit, Pak, bukan kecelakaan kerja. Kan dampaknya sakit juga ya? Ya, enggak, beda. Di awali ya? Iya. Kalau sakit biasa. Biasa, makanya saya bilang tadi pusing, serangan jantung, kayak gitu. Tapi ketika dia bangun dari motor, misalnya pergi kerja, jatuh. Iya. Itu bukan sakit, itu kecelakaan. Iya. Tapi timbulnya nanti sakit, tapi akibatnya kecelakaan kerja. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bekerja ini ada hitungan? Dan kalau dia pekerja formal atau pekerja penerima upah, ada hitungan jamnya dalam arti ketika dia masuk kerja, kan ada absennya. Jadi ketika misalnya sampai dia pulang kerja, itu jelas. Iya. Kalau dia pekerja formal, kayak kerja di PT kan ada jamnya tuh. Jam berangkatnya kita bisa estimasi, oh 1 jam sebelumnya dia sudah berangkat, atau jam pulangnya 1 jam kemudian. Atau ketika lembur kan ada surat lemburnya. Tapi kalau bukan penerima upah, mana ada jamnya? Ya itu gimana ini? Nggak ada. Ketika ya kita nanti kecelakaan, misalnya dia bertaninya, oh saya bertaninya maunya sore aja. Ya kan kita tahu, oh ketika kecelakaan kerja sedang menuju tempat tani atau pulang dari tani. Wartawan kerjanya 24 jam. Ya 24 jam kita lindungi. Yang penting dia tidak ada unsur-unsur kepentingan pribadi. Maksudnya? Contoh, Bapak pergi ternyata barale. Kan gini, kalau kami wartawan kan itunya di mana momen di sana itu kan bisa jadi akan pergi pesta momen kan kerja sekaligus jadi. Ya bisa kayak gitu. Yang penting kan diinformasikan ketika tadi kecelakaan kerja kan ada di bahasanya kronologisnya. Itu isikan kronologisnya kalau mau bekerja atau sedang apa. Ya sebab kalau bagi kami ya jadi oke lah pergi pesta tapi ada momen kecelakaan nanti kami kan gitu waktu kerja. Ya bisa. Berarti tidak dihitung pesta ya? Iya, dalam arti kalau misalnya Bapak punya keluarga, ya udah memang pesta aja gitu. Ternyata aman-aman aja. Terus kecelakaan gitu. Bapak kecelakaan, misalnya saya kecelakaan ketika mau pesta, tapi nggak ada kejadian apapun. Ya itu kan hitungannya kepentingan pribadi, atau mau mancing. Ya itu kan mau mancing kan kepentingan kesenangan pribadi, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Berarti relatif juga di penafsirannya, tergantung situasi ya. Ya, seperti itu. Jadi kan kita juga nanti ada timnya untuk mengerjakan kasus namanya, Pak. Jadi ketika ada kecelakaan kerja, itu ya kalau itu mah yang penting masuk rumah sakit, terus ditanya kronologisnya apa, nanti rumah sakit langsung menanganinya. Bisa nanti rumah sakit memisahkan, oh ternyata ini kepentingan pribadi, ya udah pakai BPJS Kesehatan. Nah itulah gunanya, tidak saling berbentrokan itu, Pak. Pasti. Nah, kalau misalnya contoh kasus ada, Pak. Ada contoh kasus penggiling jualan tebu. Iya. Tangannya masuk, Pak, penggilingannya itu. Masuk rumah sakit. Nggak dihitung BPJS Kesehatan, nggak bisa tuh, Pak. Ditolak. Karena dia sedang bekerja. Harus BPJS Ketenagakerjaan. Karena dia sedang melakukan kegiatan usaha gitu. Ini cukup aja manfaatnya. Betul. Mudah-mudahan nanti ini
bisa kita bantu dalam bentuk informasi betul. Kita dalam menyusun program BPJS sekalian kan kepentingan untuk masyarakat. Betul sekali Pak, setuju. Tidak ada closing ya, statementnya. Ya, buat kawan-kawan atau buat masyarakat pada umumnya, buat masyarakat pekerja, silakan ikut BPJS Tenaga Kerjaan atau terdaftar di BPJS Tenaga Kerjaan. Kalau dihitung Pak dengan 16.800 itu untuk mengumpulkan 42 juta itu 200 tahun. Tapi orang nggak ada tuh umur sampai 200 tahun. Ya kita nggak lihat untung rugi, enggak lah. Nggak ada hal yang meninggal, mana ada untung rugi. Cuman istilahnya pemerintah lah ini hadir dalam jaminan sosial ini untuk melindungi masyarakat pekerja dengan biaya yang semurah mungkin. Saya kira itu Pak, tidak ada ruginya dan tidak ada salahnya ikut BPJS Tenaga Kerjaan, saya kira itu. Jadi motonya tadi Pak, kerja keras, bebas cemas. Nah. Jadi demikian pemirsa informasi yang kita dapat dari Pak Mardian, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Agam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama yang bekerja. Mudah-mudahan dari moto tadi kerja keras, bebas cemas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.